Bung Noel tadi bahwa udah Habib ini main politik aja gitu ya. Ini saya jelasin ya. Sebentar, satu hal dari dia. Mengapa kemudian menyempet-nyempet itu loh, menyempet-nyempet itu? Habib ini kan tadi pendakwah gitu kan. Jadi ustadz. Jadi dalam Islam itu dia jelaskan bahwa, dan kita juga semua tahu bahwa memang dakwah itu menyeluruh, termasuk terkait pimpinan seperti itu. Dan kita menangkap dan juga mendapatkan jalan seperti ini itu ya karena memang dari Pak Jokowi sendiri. Karena Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa terbuka akan kritik. Oke. Seperti itu. Dan sekarang kita tunaikanlah kritikan itu. Caranya kan berbagai macam. Bahkan minta di demo. Bahkan minta di demo. Nah, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, problemnya kan di situ. Tadi saya setuju bahwa kalau memang kita memang maksudnya kita memang melihat ada pelanggaran hukum di situ, mari gitu loh. Tapi kita juga minta objektivitas. Nanti dari penegak hukum dong, dan dari rezim ini juga yang di mana penegak hukum di bawah rezim ini juga. Walaupun dengan kata-kata yang banyak negatif, menggunakan pilihan kata yang kemudian menyakiti orang. Kalau pilihan tadi saya bilang kita pakai perasaan, tadi selesailah semua. Kan semua itu ada aturannya. Nah, makanya tadi saya jelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Bahar Smith dalam terkait laporan ini itu secara hukum itu janggal kalau mau proses lebih lanjut. Tapi kalau kecewa, saya setuju. Saya setuju bahwa pendukungnya kecewa, begitu juga tadi, dan saya juga keberatan ketika tadi dikatakan masalah politik gitu. Karena konteksnya Habib mengatakan demikian itu terkait dengan kepemimpinan saat itu, seperti itu. Dibawa kemudian Habib misalkan sampai harus ke pengadilan karena kasus ini? Sebentar, dan waktu itu tahun 2016 itu belum ada capresnya siapa itu belum ada. Jadi kecuali kalau Pak Bung Noel tadi ini bisa memprediksi ke depan gitu. Nah, itu menurut saya masuk akal gitu kan. Tapi ini di konteks, makanya saya cerita 2 tahun yang lalu seperti itu kan, dan dibawa sekarang ini ada apa gitu kan. Gini, itu Bung Haji. Sekarang saya Ada jelaskan juga lagi. pernyataan Bahar Smith ini berkaitan dengan kampanye Prabowo. Tahun? Kita punya videonya. Tahun? Persoalan tahunnya kita tidak tahu, tapi kita ada videonya bahwa dia kampanye jangan memilih Jokowi, lebih baik memilih Prabowo. Itu ada kita videonya. Ada penting ada korelasi. Tahun berapa? Nah, makanya sampai detik ini kita simpulkan bahwa orang ini adalah pendukung Jokowi. Bahwa dia ini bukan ulama, dia ini politisi, lebih pantasnya jadi politisi. Gitu. Iya, pendukung Prabowo dong. Ya tadi saya cerita, ini kan saya bicara masalah kasus ini di tahun 2016. Seperti belum itu. ada urusan dengan kampanye belum ada urusannya. anti Jokowi gitu ya. Nah, kalau sekarang dibawa seperti ini, saya mencurigai, menduga bahwa rezim ini dan aparat penegak hukum anti terhadap kritik-kritik seperti itu. Bung Egy, Ya, jadi begini. Dalam dataran dialog kita mesti intelektual, Bung Indriato ya. Intelektual itu punya. Menurut Anda ini tidak intelektual nih? Enggak, saya mau kasih batasan-batasan supaya kita ini masuk kategori intelektual, ilmiah lah. Jadi nggak debat kusir nantinya. Pertama, harus dijaga objektivitas. Walaupun di situ sudah berpihak Jokowi, kita berpihak Prabowo, nggak boleh nggak objektif. Betul. Karena bahasan harus objektif. Yang kedua, pembahasan harus sistematis. Nggak boleh istilahnya tidak tertib. Soal waktu mesti jelas. Nah, soal video tadi. Ya, kemudian dalam perspektif yang ketiganya, kalau sudah objektif, kemudian sistematis, harus ada sikap toleran. Kalau dia benar, walaupun dia junior saya, dia benar, saya ikut. Nah, tapi sebaliknya kalau saya benar, jangan lihat senior, tapi karena objektivitas. Jelas ya? Lari kemana nih? Maksudnya ini penting buat antum nanti ke depan kalau dialog tuh begitu gitu loh. Nah, sekarang poinnya adalah kaitan dengan hukum. Ada satu peristiwa yang secara hukum itu terlompati oleh Adinda ini. Ini sohib kita ini. Dulu istrinya kader kita juga. Ya itu jadi dalam pengertian peristiwa yang dilompati adalah satu peristiwa tentang legalitas dalam pengertian legal standing. Legal standing. Nah, dia nggak punya legal standing. Apa legal standing dia? Nggak ada. Urusannya apa dia sama urusan ini? Jadi dia tidak berhak untuk tidak berhak mengadu. Nah, yang berhak mengadu adalah Jokowi sendiri.
kalau konteks konstruk hukum. Nah, di mana konteksnya Jokowi yang harus mengadu? Karena dia yang merasa terhina. Karena pasal penghinaan presiden itu saya yang cabut dulu 2006. Saya yang cabut waktu ribut sama SBY. Ya, udah nggak ada pasal penghinaan presiden itu, udah nggak ada. Jadi menurut ajas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP tidak bisa seorang dipidana kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Nah, juga tadi soal pengaduan, nggak ada legal standing. Mestinya polisi tidak melayaninya karena nggak ada legal standing. Nah, yang kedua, yang berhak untuk mengadu adalah Jokowi menurut pasal 74 ya, Anda lihat nanti. Pasal 74 ayat 1 KUHP bahwa untuk hak mengadu bagi orang yang merasa terhina atau dia merasa nggak suka, ya, waktunya 6 bulan. Nah, kalau orang itu ada di luar negeri, waktunya 9 bulan. Nah, persoalan seriusnya adalah ini kan kejadiannya 2016, 2 tahun lalu. Maka persoalan seriusnya waktu kalaupun Jokowi yang mengadu udah tidak bisa. Nah, tapi persoalan seriusnya kenapa diterima? Nah, itu satu. Lanjutnya lagi belum selesai nih, Bos. Dari tadi kita diam aja. Ini ilmu hukum supaya nanti akan ada konsep tahu diri yang benar gitu loh. Kemudian sisi lain banyak kasus-kasus yang kaitannya Cina ya. Jelas anak-anak masih muda itu si Cina itu juga kan katanya dia menghina Jokowi ini jongos. Betul-betul dihina sama tuh anak tuh. Ya ada kasus tapi pada Tom nggak dipersoalkan. Ya. Kemudian banyak kasus-kasus yang kita sudah laporkan nggak diproses. Jadi persoalan diskriminatif, siapa yang diskriminatif di sini? Nah, ini yang harus kita sebagai penegak hukum, saya sisi lain sebagai politisi ya, tapi saya ini lawyer. Lawyer itu penegak hukum menurut undang-undang. Maka kalau saya yang nangani ini, saran pada ini kepada lawyernya ini, tidak bermaksud ngajar ini Adinda ya. Ini ditolak ini mestinya. Nggak ada urusan, nggak ada legal standing. Berarti ada 2 hal. Pertama, dia harus menjawab soal legal standing. Yang kedua, soal polisi, mengapa harus menerima? Ya. Mengapa harus dan bisa yang memberikan... ketiganya Jokowi. Kenapa nggak melapor selama 6 bulan? Kita Nah, ini udah 2 tahun, nggak sah lagi. Ya, kita masih menunggu seorang Farsad Abbas yang akan bisa muncul bersama-sama dengan kita. Tampaknya masih ada persoalan di lalu lintas sehingga belum muncul. Mudah-mudahan setelah pariwara berikut kita akan bisa mendengarkan pernyataannya berkaitan dengan hal yang disampaikan seorang lawyer, walaupun dia sekarang ada di PAN, sebagai seorang lawyer, ada pijakan hukumnya tentang hal tersebut. Dan juga Bung Noel akan ngomong soal legal standing sesaat lagi setelah pariwara berikut ini.